Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang muqaddimah atau terjemah ya, karena insyaallah sesuai dengan diskusi kita pada pekan kemarin, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Qawaid Al-Arba' di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi insya Allah pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam Al-Qawaid, alangkah baiknya kita sedikit membahas dan membaca terjemah seorang alim dari para alim ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Karena beliau memiliki jasa yang sangat besar dalam dakwah, dan yang paling kita ketahui adalah berdirinya negara Arab Saudi itu tersendiri. Dan di samping itu, di samping beliau selalu menyeru kepada tauhid, ya, kita lihat banyak sekali, masya Allah, karya-karya beliau, mu'allafatuhu, masya Allah, dari yang kitab yang akan kita pelajari ini, kemudian kitab tauhid, kemudian ada usul iman, kemudian usul salasah, kemudian ada lagi kasyfus syubhat, ya, banyak sekali. Dan di samping itu pula tidak sedikit tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada beliau, ya. Banyak yang menentang, banyak yang memfitnah, dan diantara yang menuduh atau diantara tuduhan yang dilayangkan kepada beliau adalah mengaku sebagai nabi, atau dituduh sebagai orang yang membenci Rasulullah SAW. Ada pula orang yang menuduh bahwa beliau adalah seorang mujassim dan seorang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Tuduhan-tuduhan ini tentunya tidak berdasar pada dalil. Dan siapa saja bahwa orang yang mempelajari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini rahimahullah tentu tahu bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan kedustaan yang sangat nyata, dan beliau jauh dari segala tuduhan-tuduhan tersebut. dan kita lihat banyak sekali orang yang mendapat pengaruh dengan dakwah beliau, bahkan pengaruh tersebut sampai ke negeri kita, ke tanah air kita, ya. Selain dari negara-negara Timur Tengah, kemudian juga di tanah air kita. Dan ada pula
pengaruh beliau, ada pula pengaruh beliau yang nanti akan kita singgung di akhir insyaallah, bahwa beliau juga mempunyai pengaruh, memiliki pengaruh berdirinya beberapa jam'iyah, ya seperti apa, jam'iyah Muhammadiyah itu kan, kemudian Persis atau Persis seperti itu. Dan kalaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini dibenci atau benci kepada sunnah Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW, mengaku sebagai nabi bahkan, atau suka mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana yang dituduhkan, nah pasti ini akan tampak pengaruhnya pada negeri-negeri atau ormas-ormas tersebut, ya. Namun faktanya kita tidak demikian, faktanya tidak demikian, ya. Kan negara-negara Timur Tengah, negara kerajaan Arab Saudi yang Insya Allah begitu mengayomi kaum muslimin, ya, atau organisasi atau ormas seperti Persis atau Muhammadiyah seperti itu, maka sangat jelas bahwa tuduhan-tuduhan yang tersebut hanyalah dusta, hanyalah kebohongan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid seperti itu. Tapi mungkin ada sedikit ini ya, ada izin share screen ya. Terlihat ya? Ada? Ada Ustaz. Baik, bismillah. Oke, alhamdulillah. Baik, nah maka dari itu kita akan sama-sama bahas sedikit tentang tarjamah beliau. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Bari bin Muhammad bin Al-Masharif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi, ya. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Uyainah, tepatnya di Najd. Kemudian beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kemudian di sini beliau memiliki seorang ayah, seorang qadhi, seorang hakim, ya, seorang hakim dan ulama bermazhab Hambali. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak belajar dari ayahnya sendiri. Kemudian beliau semenjak masih kanak-kanak telah dididik oleh ayahnya, oleh para guru-gurunya dengan pendidikan agama, ya. Kemudian atas izin Allah melalui bimbingan orang tuanya tersebut, ditambah dengan kecerdasan otaknya, Masya Allah, Muhammad bin Abdul Wahab ini berhasil menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun, sebelum baligh. Menghafal 30 juz sebelum usia balik, sebelum 10 tahun. Bahkan ayah beliau kagum terhadap kecerdasannya. Bahkan beliau pernah berkata bahwa sungguh aku telah banyak mengambil manfaat
terkait hukum-hukum agama dari anakku Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, kemudian beliau dinikahkan ketika sudah balik, ketika sudah balik pada usia 12 tahun. Nah, di usia tersebut juga beliau haji. Nah, di sini haji pertama pada usia 12 tahun. Insyaallah. Kemudian setelah itu beliau juga mulai rihlah talabul ilm. Rihlah talabul ilm dari berbagai tempat. Dari sini dari Mekah ke Madinah. Kemudian dari sana beliau ulama. Kemudian sini kemudian beliau berguru kepada ulama besar seperti Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, kemudian Syekh Muhammad Al-Hayyah Al-Sindi. Kemudian pada tahun 1135 Hijriah, nah ini beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Namun untuk ibadah haji yang kedua kali ini beliau tidak segera pulang. Nah, tidak segera pulang, akan tetapi beliau memilih untuk menetap di kota Mekkah dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau juga berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Nah, setelah beliau berguru, belajar, kemudian juga beliau mempelajari karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Ini menandakan bahwa semangat beliau dalam masalah tauhid itu merasuk ke dalam raganya, insyaallah. Ya, karena kebanyakan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kitab tauhid, ya. Kemudian beliau juga mendalami berbagai bidang ilmu agama. Kemudian setelah itu beliau fokus pada pemurnian akidah dan tauhid. Nah, kemudian setelah lama melakukan rihlah dalam rangka menuntut ilmu, beliau pulang menuju kampung halamannya. Beliau pulang dan kembali ke Uyainah tahun 1153 Hijriah. Akan tetapi ketika pulang ternyata beliau mendapati ayahnya sudah pindah ke Huraimil. Ayahanda beliau wafat di sana pada tahun 1153 Hijriah ketika beliau pulang. Nah, di saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwah tauhid, ya, di tempatnya. Nah, kondisi Najd ketika itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, ya, penuh dengan kepercayaan pada dukun. Masyarakat banyak yang pergi dan percaya kepada dukun, kemudian menjadi pengagung kuburan, ya. Sebetulnya di sini sebetulnya dakwah sudah ada di sana, di tempatnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada. Namun fokus dakwahnya itu lebih banyak pada fikih, ya, pada fikih, bukan kepada pemurnian tauhid. Maka di sini beliau memulai dakwah pemurnian tauhid, ya, sehingga ketika fokus dakwah hanya pada fikih, nah di sana tersebarlah segala kesyirikan dan khurafat. Di antaranya juga masyarakat di sana banyak yang percaya kepada jimat, ya. Kemudian istighatsah kepada mayat, yang meminta bantuan, minta tolong kepada ahli kubur. Kemudian ruqyah-ruqyah yang berbau syirik dan berbagai macam kesyirikan lainnya. Nah, kemudian
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika beliau kembali di tempat di mana beliau dilahirkan, nah terjadi peperangan antara kabilah di Al-Huraimilah. Al-Huraimilah, tempat ayahnya wafat tadi. Di antara strategi beliau dalam mengembangkan dakwah tauhid adalah dengan mendekati amir atau penguasa. Nah, di sini mendapat dukungan awal dari amir, dari penguasa yang saat itu penguasa Uyainah itu yang amirnya bernama Uthman bin Ma'mar. Nah, dari sinilah beliau mulai intens, mulai fokus dalam berdakwah. Beliau juga mendakwahi orang-orang yang meminta kepada kuburan yang mereka sangka merupakan kuburan kuburan para sahabat, kuburan para aulia, kuburan para khulafa rasyidin, ya. Nah, kemudian bahkan ada yang menyangka bahwa di sana ada kuburan Zaid bin Khattab, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, yang kemudian beliau mendakwahinya. Nah, sebelum mendapatkan bantuan dari sang amir, ya, sebelum mendapat dukungan dari Uthman bin Ma'mar ini, amir Uyainah saat itu, beliau mendakwahi mereka yang mengagungkan kuburan Zaid bin Khattab atau saudara Umar bin Khattab tersebut, dan membangun kubah di atasnya dengan cara mengingatkan mereka bahwa Allah lebih baik dari Zaid. Ya, jadi beliau membangun kubah di atasnya dengan cara mengingatkan bahwa Allah lebih baik dari Zaid, dan kemudian beliau juga mengingatkan bahwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Nah, kemudian beliau melakukannya selama berbulan-bulan. Namun masyarakat di sana tetap tidak menghiraukan beliau, mengacuhkannya. Nah, ketika mendapat dukungan dari Umar atau Amir Uthman bin Ma'mar ini, maka disinilah baru kubah atau bangunan yang ada di atas kuburan tersebut berhasil diruntuhkan. Ya. Dan tentu saja ini merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah dari hadis Qala SAW bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah mengutusku dengan perintah tersebut, yaitu jangan engkau biarkan patung, melainkan engkau musnahkan, dan jangan engkau biarkan kuburan tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Nah, kemudian selain itu juga beliau berhasil menegakkan hukum had, ya, hukum had yang berlaku untuk perzinahan, ya, yang saat itu ada wanita yang mengaku berulang-ulang berbuat zina, yang kemudian pada akhirnya wanita tersebut dirajam. Nah, seketika itu mulailah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebar dan menjadi heboh. Kemudian ada masyarakat yang menilai bahwa tindakan beliau itu berlebihan, ya, sehingga kabar tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mulai viral, mulai menyebar, sampailah kabar tersebut kepada amir atau penguasa di wilayah Ahsa. Nah, ini dengan meluasnya kabar tersebut, nah, amir dari wilayah Ahsa ini mengirim surat kepada Amir Uyainah yang bernama Uthman bin Ma'mar tersebut yang tadi, ya. Kemudian beliau menuliskan dalam suratnya, wahai Ibnu Ma'mar, jika sampai surat ini kepadamu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Amir Ahsa juga mengancam akan memutuskan hubungan
antara kedua wilayah tersebut. Ya. Perlu diketahui sebelumnya kan bahwa Najd dahulu terbagi menjadi beberapa wilayah yang masing-masing wilayah dikuasai oleh amir. Ya, tidak ada kekhalifahan atau sistem pemerintahan lainnya yang menyatukan di wilayah tersebut. Jadi masing-masing ada amirnya, ada penguasanya. Ya. Nah, jadi dampak dari ancaman tersebut ini berakibat diusirnya Muhammad atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Uyainah pada tahun 1158 Hijriah. Kemudian beliau sempat menasihati Amir Uyainah agar tetap bertahan, jangan sampai takut, khawatir, bertahan dalam menegakkan tauhid. Akan tetapi nasihat tersebut diabaikan oleh Amir. Bahkan yang beliau khawatirkan adalah masalah dengan Amir Ahsa tersebut, ya, yang beliau ancam akan memutus hubungan jika tetap masih menegakkan dakwah bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kemudian yang pada akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diusir ya dari Uyainah dan beliau pergi menuju Dir'iyah pada tahun 1958. Nah, perjalanan beliau ini ditempuh di tengah musim panas dengan berjalan kaki. Ya, beliau tidak membawa bekal kecuali hanya sebuah kipas. Hanya sebuah kipas yang beliau gunakan untuk mengurangi hawa panas yang beliau rasakan. Nah, kemudian sepanjang perjalanan beliau membaca ayat Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, kemudian ini barang siapa yang bertakwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka insya Allah akan cukupkan keperluannya. Nah, kemudian setelah sampai di Dir'iyah, beliau bertemu dengan seorang ulama. Nah, ini seorang ulama yang bernama Muhammad atau Muhammad bin Saud ini. Nah, kemudian ketika sampai di sana, ya, selama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berada di sana, seorang ulama yang bernama Ibnu Suailim, beliau Syekh Muhammad bercerita tentang kejadian, tentang apa yang beliau rasakan dan beliau alami di Uyainah. Nah, kemudian Ibnu Suailim ini merahasiakan keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Amir Dir'iyah. Nah, Amir Dir'iyah. Nah, kemudian Amir Dir'iyah ini, ya, tadi di sini Amir Dir'iyah ini bertemu dengan Muhammad bin Saud. Ini Amir Dir'iyah bernama Muhammad bin Saud. Ya. Dari Amir Dir'iyah bernama Muhammad bin Saud. Nah, beliau ini memiliki dua saudara yang bernama Musy'ari dan Thunaiyan. Nah, beliau juga beristrikan seorang wanita yang cerdas. Dengan kuasa Allah, ketiganya bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan menerima dakwah beliau dengan izin Allah. Nah, kemudian ketiga orang tersebut, ya, beliau ini Muhammad bin Saud, kemudian dengan dua saudaranya, ya, kemudian beliau terpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan izin Allah, yang kemudian yang istrinya yang dikatakan tadi bahwa memiliki akal yang cerdas, ya, ini pernah menasihati suaminya, menasihati Amir Dir'iyah ini, bahwa
agar ketika beliau menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan berjalan kaki, ya, jangan menaiki kuda atau kendaraan semacamnya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk ta'zim, ya, dan memuliakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian di sini kemudian ini beliau juga membentuk aliansi dakwah dan politik. Kemudian di sini ada ad-damu bid-dam wal hadmu bil hadmi. Jika kita harus mati, maka kita mati bersama, dan jika kita harus hancur, maka hancur bersama. Nah, di sini ketika Muhammad bin Abdul Wahab ketika bertemu dengan Amir, ini beliau membentuk aliansi dakwah dan politik. Nah, ini dia. Kemudian ucapan yang tertulis di sini, ada mubidam wal hadmu bil hadmi. Ucapan ini sama seperti yang Nabi SAW sabdakan ketika ditanya oleh orang-orang Ansar, apakah beliau akan kembali ke kota beliau dan meninggalkan mereka di Madinah? Kemudian maka beliau SAW menjawab dengan perkataan tersebut untuk meyakinkan bahwa Nabi SAW tidak akan meninggalkan mereka. Ad-damu bid-dam wal hadmu bil hadmi. Ya. Nah, baik. Kemudian di sini ada ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di sini berbasis yang pertama, dibangun di atas ilmu, berbasis ilmu yang mendalam. tentu saja ilmu yang beliau sebarkan, dakwah yang beliau sampaikan itu tidak sembarangan, akan tetapi berdasarkan dalil. Kemudian beliau pun juga hafal Al-Quran sebelum balik dan belajar dari ayahnya yang dimana beliau adalah ahli dalam mazhab Hambali, ya. Kemudian juga beliau juga memiliki sanad hadis, ya, ijazah. Dan kemudian juga beliau gemar membaca buku-buku dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Nah, maka dari itu dakwah beliau berbasis ilmu yang mendalam. Kemudian poin yang kedua adalah fokus pada tauhid dan pemurnian akidah. Jadi dakwahnya beliau itu senantiasa menjelaskan tauhid secara terperinci, ya. Kemudian juga menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Oleh karenanya ghirah beliau itu tentang tauhid sangatlah besar, ya. Dan banyak sekali tadi yang bahkan kitab tauhid yang beliau tuliskan itu banyak, lebih dari 20 syarah yang beliau yang mensyarah kitab beliau, lebih dari 20. Ya, karena yaitu tauhid merupakan tujuan utama seorang diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan alhamdulillah faktanya sampai sekarang kita dapati bahwa dakwah yang fokus kepada dua hal, yaitu fokus secara terperinci menjelaskan tauhid dan kesyirikan, ya, itu ya dakwah salafiyah. Ya, kita dapati pula bahwa sebagian dai yang tidak berdakwah di atas manhaj salaf itu mereka tidak fokus dalam dua hal ini, ya, fokus menjelaskan tauhid secara terperinci dan kesyirikan. Nah, kemudian memberantas bid'ah. Nah, ini yang kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan beliau, ya. Demikian karena beliau tidak hanya membahas masalah tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas masalah bid'ah, yang menjelaskan kepada umat yang
boleh dan tidak boleh dikerjakan. Apa yang sebenarnya disunahkan dan tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antaranya beliau juga mengingkari tabarruk dengan tubuh orang, ya, tabarruk dengan tubuh orang. Dan masalah ini pun sebenarnya beliau tidak menggunakan pendapatnya sendiri, akan tetapi beliau menukil dari pendapat para alim ulama, ya, seperti Imam Asy-Syatibi, kemudian eh, apa yang dimana Imam Asy-Syatibi ini menyebutkan bahwa tabarruk dengan orang-orang soleh itu terdapat apa dalil, ya, memang benar para sahabat bertabarruk dengan Rasulullah SAW, dengan keringat beliau, ya, dengan ludah beliau. Namun yang demikian tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, para sahabat, kepada Umar, kepada Utsman, Ali, Ibn Abbas, ya, kemudian Ibnu Mas'ud dan para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Nah, ini menunjukkan secara tegas bahwasannya bertabaruk, ya, mengambil berkah, bertabaruk itu mengambil berkah dengan air liur, air ludah, dahak, ya, dan lain sebagainya, hanya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu contohnya. Kemudian menentang taklid buta, fanatik yang tidak melihat sama sekali terhadap dalil. Maksudnya kembali dengan kembali dalil tanpa menghormati mazhab-mazhab yang ada. Nah, karena beliau juga bukanlah orang yang anti mazhab, karena beliau bermazhab Hambali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau juga menulis buku tentang fikih mazhab Hambali, hanya saja beliau tidak fanatik. Ya, beliau tidak fanatik dan lebih mengutamakan dalil. Sebagai contoh, dulu di Arab Saudi masing-masing mazhab memiliki mihrab, ya, memiliki mihrab masing-masing. Maka bisa kita bayangkan apabila setiap orang sholat sesuai mihrab mazhabnya masing-masing, nah, maka tidak akan terjadi persatuan antar kaum muslimin. Dulu, ya, alhamdulillah negara Arab Saudi berhasil mempersatukan kaum muslimin, ya, dengan menjadikan satu mihrab saja dalam pelaksanaan sholat berjamaah tentunya. Nah, dan Arab Saudi juga bukan negara yang anti mazhab, ya, karena mereka juga mazhabnya Hambali, kemudian fikih mereka juga Hambali, ya. Banyak atau kitab yang banyak sekali dipelajari oleh mahasiswa di sana juga Bidayatul Mujtahid seperti itu kan Hambali juga. Nah, kemudian yang poin selanjutnya adalah menerapkan tahapan dalam berdakwah, ya, tahapan dalam berdakwah, memperhatikan skala prioritas, mana yang lebih utama. Nah, hal ini tampak jelas ketika beliau tadi berbulan-bulan lamanya menasihati orang-orang yang tadi beribadah dan minta-minta di kuburan. Ya, beliau menasihati berbulan-bulan. Kemudian ketika itu beliau hanya berkata, Allah khairun min Zaid. Ya, Allah lebih baik daripada Zaid bin Umar yang tadi dijadikan pengagungan dalam kuburan, ya, yang disangka oleh masyarakat di sana saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dalam kasus lain juga beliau pernah mendamaikan antara dua kabilah, antara dua suku yang berperang, berseteru. Ketika itu sudah ada peraturan bahwa barang siapa yang ketahuan merokok, maka akan ada sanksi, gitu. Maka akan ada sanksi, ya, bagi yang ketahuan merokok. Nah, singkat cerita, beliau ini berhasil mendamaikan kedua kabilah tersebut yang sering berseteru, dengan cara beliau menasihati para pemimpin mereka. Nah, maka tak kala tiba waktu sholat, salah satu dari pimpinan kabilah salat di samping Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Nah, ketika sedang ruku atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh. Nah, dan dengan segera dia pun mengambil rokoknya kembali.
Kemudian setelahnya datang orang-orang yang melapor kepada Syekh bahwa pimpinan kabilah tersebut yang tadi sholat itu ketahuan menyimpan rokok. Nah, namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkesan mengabaikan. Nah, terkesan mengabaikan dan membiarkan. Kemudian beliau berkata bahwa beliau tadi tidak melihatnya sedang merokok. Ya. Jadi beliau apa intinya di sini beliau tuh sedang membimbing antara maslahat dan mudarat. Nah, jika saja pemimpin mereka dihukum, padahal baru saja berdamai, ya baru saja berdamai, kalau saja pemimpin mereka dihukum, ya dikhawatirkan kondisi yang akan terjadi lebih parah daripada sebelumnya. Nah ini bukti bahwa beliau tahu mana skala prioritas yang didahulukan dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah kemudian tuduhan, ini tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang disematkan kepada beliau, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ini pembahasan yang sangat penting ya, bahwa apa yang muncul sekarang ini bukanlah perkara yang baru, yang tuduhan-tuduhan ini, tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada dakwah sunnah bukanlah perkara yang baru, bahwa bahkan yang kita sering dengar ya nisbah Wahabi seperti itu ya. Wahabi, mereka mengatakan Wahabi dengan tujuan menjelekkan, dengan tujuan melecehkan. Andai mereka tahu bahwa Al-Wahhab itu salah satu asma min asma'illah, ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Al-Wahhab. Mereka menisbahkan Wahabi itu dengan tujuan melecehkan. Oleh karena itu para penuduh tersebut atau mereka yang melontarkan tuduhan tersebut itu tidak benar sama sekali. Nah mungkin tuduhan-tuduhan mereka ini ada dua contoh atau dua tipe ya. Yang pertama mungkin jahil, tidak tahu. Yang kedua tahu tapi tetap ngeyel, gitu. tetap gak mau mengalah. Apa namanya? Fanatik mungkin, ngeyel ya. Gak memaksakan. Nah, di antara tuduhannya adalah dituduh mengaku sebagai nabi. Nah, tentunya ini adalah tuduhan yang sangat-sangat aneh. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam karya-karyanya, buku-bukunya, mu'alafatnya, itu di antaranya ada risalah beliau kepada penduduk Qasim, yang beliau menyebutkan ketika mereka bertanya kepada beliau tentang akidah beliau, bahwa beliau mengatakan, aku beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita adalah Muhammad SAW, itu merupakan penutup para nabi dan penutup para rasul. Wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin. Wa la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'minu bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi. Dan tidaklah sah atau tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam dan mempersaksikan kenabian beliau. Bahkan dalam kitab tauhid yang beliau nukilkan dalam hadis itu menyatakan bahwa wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun thalathun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatimun nabiyyin. Dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa akan ada dari umatku 30 orang yang berdusta, semua mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup bagi para nabi. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam salah satu karyanya, yaitu Nawaqidul Islam, yang artinya pembatal-pembatal Islam itu, yang kemarin kita singgung sedikit, bahwa keluarnya seorang dari syariat Muhammad SAW merupakan bentuk kekufuran. Dari atau atas dasar ini semua, pernyataan-pernyataan yang kita sebutkan tadi, maka tuduhan-tuduhan
yang disematkan kepada beliau, kepada Syekh Muhammad ini yang dituduh sebagai nabi, ini tidaklah benar, ya. Dan para penuduhnya adalah para pendusta. Ya. Ada ya di sini di antara para pendusta tersebut, para yang penuduh tersebut adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq. Nah, dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kama idda'a, sebagaimana yang tinggal di Najd, Musailamah al-Kadzab pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya, begitu pula anaknya Wabnu Abdul Wahhab, begitu pula anaknya Abdul Wahhab juga mengaku sebagai nabi dengan perbuatannya, bihalihi. Kemudian juga beliau pernah berkata, wallahi laqad idda'a nubuwwah bilisani halihi la bilisani maqalihi. Sungguh dia telah mengaku sebagai nabi dengan perbuatannya, bukan dengan lisannya. Dia juga berkata, Abdurrahman bin Afaliq ini berkata, hal akhadtahu min baqaya suhuf Musailamah al-Kadzdzab? Apakah kau mengambil pemahamanmu itu dari Musailamah atau suhuf dari Quran yang tulisannya Musailamah al-Kadzdzab? Allah musta'an. Kemudian di antara para penyebar atau para pendusta, ya, para penuduh terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, beliau ini merupakan ulama Syafi'iyah di kota Mekkah. Ini dari beliau lah ini muncul kedustaan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang semakin menyebar, ya. Karena orang-orang berdatangan, ya, dari penjuru dunia, dari tempat yang berbeda untuk untuk berhaji di Mekah, kemudian bertemu dengan beliau serta membaca karya-karya beliau, ya. Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, kemudian ada juga Muhammad Taufiq Sauqiyah. Ini beliau mengatakan, wala makana ay Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia Muhammad bin Abdul Wahab itu gemar membaca berita-berita para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab, ya, Al-Aswad al-Unsi. Kemudian dia menyebarkan dakwah perbaikan sebagai wasilah untuk bisa mengaku sebagai nabi. Auzubillah. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah Mujassimah. Beliau dituduh sebagai Mujassimah. Nah, di antara tuduhan yang disematkan kepada beliau adalah Mujassimah. Beliau dituduh sebagai Mujassimah. Jism. Tahu ya, Mujassimah ya. Nah, di antara perkataan para pendusta, para penuduh ini yang menuduh beliau sebagai Mujassimah adalah seorang ulama Syiah bernama Zaidiyah. Mana beliau berkata, engkaulah Muhammad bin Abdul Wahab berkata bahwa Allah menyifati dirinya bahwa dia berada di atas langit dan beristiwa di atas arsy. Engkau menafsirkan Al-Quran dan engkau menetapkan sifat baginya, yaitu sifat atas, yang mana sifat tersebut berkonsekuensi kepada pemahaman tajsim, di atas di bawah, ya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Zaidiyah, ulama Syiah ini sangat-sangat keliru, ya, sangat keliru, karena meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas itu tidak melazimkan Allah seperti makhluknya. Jika yang dimaksud tajsim adalah berzat, ya, bersurah gitu, maka Allah memang memiliki zat. Namun jika yang dimaksud dengan tajsim itu seakan-akan Allah seperti berhala yang disembah, maka ini adalah merupakan kedustaan yang dituduhkan, ya.
Dan ini juga ini pernah juga dikatakan salah satu dari mereka, wa kanu ajdaru bil luhuq bi ahli al-asnam idza i'taqadu anna ma'budahum jismun lam ya'budullah wa la 'arafu minhu illa al-ism. Mereka itu orang-orang Wahabi lebih mirip dengan para penyembah berhala karena mereka meyakini bahwa Rabb mereka adalah jism. Mereka tidaklah menyembah Allah dan tidak mengenal Allah melainkan hanya nama saja. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah dituduh merendahkan Nabi SAW. Ini merendahkan dan menghina Nabi SAW, dituduh. Dan diantaranya adalah Al-Alawi Al-Haddad. Ini tuduhan dari Al-Alawi Al-Haddad. Ini ada di kitabnya Masabihul Anam. Masabihul Anam. Dan dia Muhammad bin Abdul Wahab seringkali menghina Nabi SAW dengan ungkapan yang berbeda-beda. Di antara hinaan tersebut adalah ucapannya bahwa Nabi SAW adalah seorang tarish. Ini dalam innahu tarish bima'na anna ghayat amrihi annahu kat-tarish alladhi yursilu ila unas fi amrin fayablughuhum thumma yansarif. Seperti tarish, yaitu orang yang diutus kepada orang lain untuk suatu urusan, kemudian setelah menyampaikan orang itu pun pergi. Sebagian mereka, ini kata lanjutannya, sebagian mereka orang-orang Wahabi yang dimaksudkan berkata bahwa tongkatku lebih bagus daripada Muhammad karena tongkatku bermanfaat untuk membunuh ular dan selainnya. Adapun Muhammad, maka dia telah mati dan sudah tak tersisa lagi manfaat darinya. Dia adalah seorang taris dan sudah tiada. Dengan ucapan ini maka dia telah kufur menurut 4 mazhab. Ini perkataan yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di antara bentuk hinaan kepada Nabi SAW bahwa dia Muhammad juga benci kepada salawat atas Nabi SAW. Nah, ini perkataan ini tentu saja adalah dusta, adalah bohong, ya. Terlebih lagi masalah salawat atas Nabi SAW, karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setiap kali menulis nama Nabi SAW dalam karyanya, dalam buku-bukunya, beliau selalu menuliskan salawat, ya, setelah nama Nabi SAW dengan jelas dan tidak disingkat-singkat SAW seperti itu, ya. Nah, bisa jadi yang dikritisi oleh beliau atau orang-orang yang dianggap mengikuti beliau ini sedang membahas salawat dengan suara keras dan diulang-ulang setelah azan, ini yang dinilai sebagai bid'ah, ya. Dan bukan berarti beliau membaca salawat, ya kan? Nah, di antara alasan ini mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dituduh menghina dan merendahkan Nabi SAW adalah seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Hajar. Syekh Ahmad bin Hajar Al-Butami. Walakin al-munharifin yarawna hubb ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qira'at al-anashid wal ash'ar wal istighathat. Akan tetapi mereka menyangka bahwa yang dinamakan cinta kepada Nabi SAW adalah dengan nasyid, ya, dengan mendendangkan nasyid, ya, membacakan nasyid, syair-syair dan beristighatsah. Faman amila bihadza fahuwa muhibbur lil rasul. Menurut mereka, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan ini, maka dia adalah orang yang cinta kepada Nabi SAW. Wa in irtakabal mubiqat wa talattaha biqadhurat al-mubtadi'at. Ya, walaupun meskipun dia adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dan amalannya terlumuri dengan berbagai macam kebid'ahan. Wa man la fala. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut yang disebutkan tadi seperti mendendangkan nasyid, ya, syair, al-anasyid wal ash'ar wal istighatsah. Ya, barang siapa yang tidak mengerjakan amalan ini,
maka bukanlah pecinta Nabi SAW. Karena tuduhan ini tuduhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benci kepada Nabi SAW adalah tuduhan yang sangat-sangat dusta, tidak benar. Ya, bahkan beliau itu sangat cinta kepada Nabi SAW. Saking cintanya beliau kepada Nabi SAW, beliau tidak suka dengan kebid'ahan. Itu dia. Ya. Saking cintanya beliau kepada Nabi SAW, beliau tidak suka dengan kebid'ahan. Karena kenapa? Bid'ah itu bukan ajaran Nabi. Bid'ah itu bukan contoh dari Nabi SAW. Ya. Bukti cinta kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti ajaran beliau. Mengikuti ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya, menjadikan barometer cinta kepada Nabi SAW itu dengan hal-hal yang justru tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang selanjutnya adalah dituduh anti mazhab, ya, tuduhan anti mazhab. Kemudian ini jelas sekali ya bahwa tuduhan anti mazhab ini tidak benar ya, karena beliau sendiri bermazhab Hambali, gitu ya. Kemudian selanjutnya dituduh mengkafirkan muslimin. Semua tuduhan itu tidaklah benar, tidaklah benar dan tidak berdasar sedikit pun. Kemudian ada lagi dituduh mengingkari karamahnya para wali, berakidah takfiri, khawarij, seperti itu. Kemudian memberontak kepada daulah Utsmaniyah. Kemudian nah ini dia. Jadi bisa dibaca ya. Kemudian cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi dari dakwahnya beliau. Kemudian beliau melakukan pemurnian akidah di Jazirah Arab, menerapkan syariat Islam, memberantas kesyirikan dan khurafat, kemudian mengembangkan sistem pendidikan Islam. Ya. Ini warisan beliau. Ya, warisan beliau menulis berbagai kitab tentang tauhid, mengembangkan metodologi dakwah, memberikan fatwa penting, kemudian mendirikan pusat-pusat pengajaran, kemudian meninggalkan warisan intelektual yang berharga. Nah, kemudian yang terakhir beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, ini 1206 Hijriah mungkin dari lahirnya beliau tadi sekitar 70 berapa. Ya, kemudian ini beliau meninggalkan pengaruh besar dalam pemurnian akidah Islam, kemudian sistem pemerintahan berbasis syariah, metodologi dakwah, kemudian pemikiran Islam kontemporer. Nah, maka ini alhamdulillah dari sini kita tahu bahwa tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau itu sudah ada dari dulu ya, bukan baru-baru ini, tapi dari dulu yang masih berlanjut hingga saat ini. Ya. Lihatlah bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi segala tuduhan tersebut, segala fitnah, ya, ketika beliau tetap dakwah, tetapi beliau tetap istiqamah, tetap tegar, tetap sabar. Karena tantangan ketika mendakwahkan tauhid sudah pasti ada. Ya. Maka dari itu tetap istiqamah, tetap tegar, tetap sabar mendakwahkan tauhid meskipun dimusuhi banyak. Karena jika yang dicari oleh seseorang adalah ridho Allah, maka hendaknya tetap sabar, tetap tabah, tetap tegar mendakwahkan tauhid. Yang meskipun dimusuhi, dihina, difitnah. Karena kalau kita mencari di Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mencari dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya
semua manusia nantinya akan ridho kepada kita. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Tapi mungkin pertemuan kali ini kita membahas sedikit tentang biografi atau tarjamah beliau. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih tahu dan lebih tertarik untuk mempelajari karya-karya beliau, umumnya pada ilmu tauhid, ya. Taib, wa bihadza alhamdulillah lewat 5 menit ya, lewat 5 menit. Alhamdulillah. Taib, untuk pekan depan insyaallah kita lanjutkan dimulai dari qawaid al-arba'. Kita mulai masuk ke kaidahnya. Setelah itu nanti baru ada ta'liq atau tambahan dari antum insyaallah, seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Nakhtimu wa naktafi darsana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.